Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gulam Badril Munir, NIM E1E021088, akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengembangan Media Wordcard pada Kemampuan Membaca Permulaan Siswa Kelas 1 SDN 12 Empenan. Yang pertama, latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 4 Ayat 5 disebutkan, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Undang-undang tersebut memperkuat bahwa kondisi anak usia 5-6 tahun seharusnya sudah mampu menyebutkan huruf vokal dan konsonan, menyebutkan suara huruf dan huruf awal yang sama, menulis nama sendiri, dan sebagainya. Namun, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan kondisi ideal tersebut. Dampaknya adalah ditemukan angka persentase kemampuan membaca baik 30%, cukup 18%, dan kurang 52%. Ini disebabkan oleh kurangnya media alternatif lainnya selain buku tema dan papan blackboard, sehingga mengakibatkan kurangnya kemampuan membaca dan ketersediaan media. Maka alternatif atau solusi yang dapat diambil peneliti adalah kelebihan media pembelajaran. Solusi ini dirasa mampu mengatasi masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kelayakan pengembangan media kartu atau wordcard terhadap kemampuan membaca permulaan peserta didik kelas 1 SDN 12 Empenan. Yang kedua, seberapa besar peningkatan kemampuan membaca permulaan peserta didik dengan pengembangan media kartu kata atau wordcard di SDN 12 Empenan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini. Yang pertama, mengetahui kelayakan media kartu kata atau wordcard terhadap kemampuan membaca permulaan peserta didik kelas 1 SDN 12 Empenan. Kemudian yang kedua, mengukur angka meningkatnya kemampuan membaca permulaan peserta didik melalui pengembangan media kartu kata atau wordcard kelas 1 SDN 12 Empenan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap pengembangan media kartu kata atau wordcard, serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang pengembangan media pembelajaran berbasis kartu kata atau wordcard di kelas 1 SDN 12 Empenan. Manfaat praktis. Manfaat praktis bagi siswa. Yang pertama, penelitian ini dapat membantu siswa dalam belajar membaca, khususnya pada fase membaca permulaan, yaitu pada tahap mengenal huruf dan belajar membaca. Kemudian yang kedua, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi fasilitas pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan peserta didik. Kemudian manfaat praktis bagi guru. Hasil pengembangan media kartu kata atau wordcard diharapkan mampu menjadi inovasi baru bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan. Kemudian manfaat praktis bagi sekolah. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi alat untuk menambah semangat belajar peserta didik, khususnya membaca permulaan. Kemudian yang kedua, dapat menjadi media alternatif yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kemudian manfaat praktis bagi peneliti. Yang pertama, menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menciptakan media yang lebih menarik dan juga bagus. Kemudian yang kedua, sebagai bekal bagi peneliti kelak pada saat menjadi guru nantinya menggunakan berbagai media pembelajaran
khususnya media yang telah dikembangkan, yaitu media wordcard bila media wordcard dalam membaca permulaan. Kemudian definisi operasional. Yang pertama, media kartu kata atau wordcard adalah berupa kartu kata kecil yang digunakan untuk membantu peserta didik untuk mempelajari kosakata alfabet dari A sampai Z. Jadi, wujud dari media kartu kata ini bisa dibilang tidak berbeda jauh dengan kartu kata pada umumnya, yaitu berbentuk lembaran-lembaran kotak yang di dalamnya berisi huruf-huruf dan juga kata sederhana untuk membantu peserta didik meningkatkan kemampuan membaca permulaan. Kemudian yang kedua, membaca permulaan. Yang dimaksud dengan membaca permulaan dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca yang memiliki indikator, yaitu mampu menyebutkan simbol-simbol huruf, mengenal suara huruf, dapat membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi potensi agar anak dapat melanjutkan ke tahap membaca lancar. Kemudian landasan teori. Landasan teori dari penelitian ini ada 4. Yang pertama, hakikat pembelajaran. Hakikat pembelajaran adalah kegiatan memfasilitasi, menginisiasi, meningkatkan kualitas dan intensitas belajar dengan adanya interaksi secara edukatif dengan harapan tercapainya tujuan tertentu atau proses pengembangan kognitif. Kemudian yang kedua, membaca permulaan. Membaca permulaan adalah merupakan kemampuan membaca peserta didik awal berupa menyebutkan simbol-simbol huruf, mengenal suara huruf, dan juga dapat membedakan huruf yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah yang pertama, alat peraga sebagai perantara guru dalam menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, manfaat dan peran media pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada wordcard. Wordcard adalah media interaktif yang dibuat berupa kartu permainan namun digunakan sebagai media pembelajaran. Kemudian alat bantu yang digunakan dalam menumbuhkan minat atau motivasi belajar membaca. Penelitian relevan. Penelitian ini mengacu kepada penelitian Kesti tahun 2017 dengan judul Peningkatan hasil belajar bahasa pemula anak dengan media kartu kata pada siswa kelompok B Raudatul Rathalaul Anwar, Pingit, Kecamatan Fringgusurat, Kabupaten Temanggung, yang memiliki kesamaan yaitu sama-sama menggunakan media yang tergolong sama, yaitu kartu kata, dan juga proses pengumpulan dan pengolahan data juga serupa. Kemudian memiliki perbedaan, yaitu penelitian terdahulu ingin mengetahui peningkatan hasil belajar, sedangkan penelitian yang disusun peneliti saat ini ingin mengetahui peningkatan kemampuan membaca serta menggunakan objek dan subjek yang berbeda. Kemudian kerangka berpikir. Yang pertama, analisis kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran peserta didik kelas 1 SDN 12 Ampenan. Kemudian, pengembangan media wordcard atau kartu kata. Kemudian, proses penelitian. Kemudian, uji coba produk. Kemudian, hasil akhir media wordcard atau kartu kata. Metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan ADDAA, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation, yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk media pembelajaran yang efektif, yang berlatar waktu dan tempat pada September 2023 semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 pada kelas 1 SDN 12 Ampenan, yang memiliki subjek dan objek penelitian yaitu peserta didik kelas 1 SDN 12 Ampenan
dan media pembelajaran wordcard untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Instrumen penelitian terdiri dari 3. Yang pertama, validasi dari ahli materi dan ahli media. Kemudian yang kedua, angket kepraktisan dari respon guru dan siswa. Kemudian yang ketiga, kisi-kisi angket. Kemudian teknik pengumpulan data terdiri dari kuesioner atau angket yang harus valid dan praktis. Kemudian yang kedua, tes yang harus efektif. Selanjutnya, teknik analisis data terdiri dari 3. Yang pertama, analisis kuantitatif deskriptif. Kemudian yang kedua, teknik pengukuran instrumen yang berskala Likert. Kemudian yang ketiga, valid dan praktis yang harus presentase 75% sampai 100%. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.